baiklah, teacher itu akan bercerita, nanti kalian boleh mendengarkan dengan, fokus ya ceritanya. Sebentar, teacher akan share. Sudah terlihat belum, Bu? Belum, belum. Belum? Sudah, Bu? Belum juga, Bu Ito. Nah, itu baru mulai. Oke. Oke. Teacher akan bercerita dengan judul Semut dan Jangkrik. Nah, buku ini teacher dapatkan eh, dari seri bercerita bergambar. Pada suatu hari yang cerah, matahari mulai mengintip dari langit timur. Sekumpulan semut sudah berbaris rapi untuk bekerja mencari makanan. Para semut berbagi tugas. Ada yang memimpin, ada yang bertugas menggali dan memotong, dan ada pula mengangkut penuh semangat. Jika semua semut bertemu, mereka saling menyapa dan bersalaman. Sementara semua semut bekerja, si jangkrik masih asik tidur pulas. Ia mulai merasa terganggu dengan bisingnya suara gaduh para semut yang sedang bekerja. Jangkrik pun terbangun dan membuka jendela sambil melongok. Kemudian berteriak, "Woi, kalian telah mengganggu tidurku!" Salah satu semut menghampiri jangkrik dan berkata, "Maaf kalau kami telah mengganggumu, tapi hari sudah siang, saatnya bangun dan bekerja." Dengan bekerja, kita bisa mengumpulkan makanan untuk kita dan keluarga dan bisa berbagi pada yang membutuhkan, kata si semut menjelaskan. Menjelang malam tiba, jangkrik mulai bernyanyi, krik, krik, krik. Sementara semut-semut bergegas kembali ke rumah untuk beristirahat dan tidur. Tanpa terasa, tibalah musim kemarau. Jangkrik mulai kehausan dan kelaparan. Ia tidak mempunyai simpanan makanan. "Tolonglah, aku lapar," ratap si jangkrik. Semut pun mendengar ratapannya. Dengan segera semut membawakan minuman dan makanan yang ia simpan untuk diberikan kepada jangkrik. Si jangkrik pun berjanji untuk bekerja dan rajin dan tidak akan bermalas-malasan. Nah, begitu ceritanya. Nah, kira-kira dari cerita teacher tersebut, apakah ada yang bisa memberikan pesan moral apa ya yang sudah Jangan bermalas-malasan. Jangan malas. Jangan malas, kata Medi. Jangan malas juga, kata Izaz. Apalagi, ada lagi enggak? Selain bermalas-malasan, apalagi ya? Ada yang bisa memberi jawaban lagi? Bekerja sama. Kata Konita bekerja sama. Good. Karena si semut itu saling bekerja sama ya, bekerjanya ada yang membawa, ada yang mengangkut, ada yang memotong ya. Jadi ada yang berbagi tugas. Ada lagi? Jangan terlalu sombong, kata Ayesa. Ada yang sombongkah dari cerita tadi? Oh, mungkin
si jangkrik sombong ya. Dia mengira bahwa aku kan nanti bisa mencari dengan cepat makanan. Nah, apalagi ada yang bisa lagi kah? Pesan moralnya dari cerita tersebut? Daryl? Oh, jangan malas-malasan, kata Syakib, betul sekali. Ya, kita tidak boleh malas. Kita harus rajin bekerja biar kita nanti kalau ada tiba-tiba seperti si jangkrik tuh musim kemarau tiba dia tidak punya makanan, akhirnya dia kelaparan. Dia tidak bisa tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Akhirnya dia mengharapkan pemberian orang lain. Ya, bagus. Pintar sekali nih. Anak-anak kelas 6 memang hebat. Ada lagi? Oh, sudah tidak ada lagi ya mungkin ya. Baik, berarti kakak-kakak kelas 6 ini memang sudah hebat-hebat Teacher Yanti, sudah bisa memberikan pesan moral dari cerita yang Teacher itu sampaikan. Yang pertama tadi katanya tidak boleh sombong, tidak boleh bermalas-malasan, terus apa bisa bekerja sama. Iya, teacher. Iya, Teacher Teacher Yantinya Yanti. hilang ya. Iya. Iya, Teacher Yanti. Kadang-kadang suka begini, teacher. Dia suka menghilang sendiri. Iya, mereka juga suka itu kok suka dibacakan apa namanya suka membaca sendiri juga, membaca reading aloud sendiri sama suka dibacakan reading aloud suka mendengarkan reading aloud juga teacher itu. Oh gitu ya, Teacher Yanti. Ya. Atau mungkin ada yang mau tanya, ada yang mau tanya. Silakan, ada yang mau tanya boleh. Kira-kira yang bisa kita contoh dari cerita tersebut siapa ya? Apakah si semut ataukah si jangkrik? Coba Jamie. Kira-kira siapa ya yang harus dicontoh ya Jamie? Apakah jangkrik ataukah si semut? Menurut Jamie siapa? Jamie. Halo, Jamie. Apakah Jamie mendengar teacher? Jamie dengar teacher itu tanya sesuatu enggak? Jamie ditanya, iya teacher. Iya teacher. Ya, menurut Jamie dari cerita teacher tadi, apakah yang harus dicontoh itu si semut ataukah si jangkrik ya? Semut atau jangkrik yang harus dicontoh? Jangkrik. Semut. Si jangkrik. Atau jangkrik? Semut. Kenapa si jangkrik, Jamie? Yang harus kita contoh? Jangkrik apa semut? Semut. Oh, semut. Kenapa kita harus mencontoh semut? Karena apa? Kenapa harus mencontoh semut? Semut itu bagaimana dia tadi? Jawab dulu. Bekerja. Apa? Bekerja semut. Semut. Bekerja keras. Oke, terima kasih Jamie. Betul sekali jawabannya. Karena si semut itu rajin bekerja, ya, kerja keras bersama teman-temannya. Oke, terima kasih Jamie sudah menjawab pertanyaan Teacher Ito. Terima kasih grade 6 altruistik yang sudah mau mendengarkan cerita dari Teacher Ito. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mencari buku-buku cerita lagi di rumah yang lebih bagus dan kalian bisa menceritakan buku-buku tersebut kepada adik atau kakak atau ayah dan ibu di rumah. Nah, dari Teacher Ito cukup sampai di sini. Mudah-mudahan cerita tersebut ada manfaatnya buat kalian. Teacher akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teacher Ito. Ya, sama-sama Teacher Yanti.
Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan lagi reading loud-nya ya. Tapi kalian yang akan membaca reading loud-nya. Ya, Teacher Ito pamit ya, Teacher Yanti, atau masih di sini atau bagaimana? Boleh, masih di sini juga boleh, Teacher Ito. Nanti kita lihat teman-teman kelas 6 nih yang akan Oh iya. membaca Oke, buku. Teacher Ito sampai jam 8:30 ya. Mau lihat kakak kelas 6 membaca reading loud. Ya. Hari ini yang akan baca itu ini ya, kita bikin kelompok. Kelompok hari ini yang baca itu ada 4 orang. Ada El-Fatih enggak ya? El-Fatih Ada, Car. ada ya? Coba Nggak ada, El-Fatih. Car. Nggak ada. Oh, enggak ada. Oke, kalau gitu yang akan baca itu adalah Berlin. Terus setelah itu kelompok ini Berlin, Haidar, kemudian Torres, dan Nafis. Oke. 4 orang. Read aloud kan, Oke. Teacher? Reading aloud ya. Teacher akan tampilkan ininya ya, apa namanya, share screen-nya. Nah, kalian pilih buku yang mana. Bukunya yang mana? Haidar Live. Yo, Haidar kayaknya masalah jaringan lagi deh. Nih. Ini dia. Oke, kita coba waktunya kan cuma beberapa menit. Level 3 saja deh. Oke. Mau yang mana nih? Berlin, Haidar, Torres, Nafis, mau yang mana? Critical Thinking, Mighty Go, Superhero, Science, Art and Music, Animal. Mau yang mana? Adventure. Adventure, oke. Kita lihat bukunya. Oke, pilih yang manakah? Ada Nenek dari Ayam Rintik, Tori si Pemberani, Cahaya Kecil, Kawan Pertama Iko, Bibit Peri Penebar Mimpi, Kalung Istimewa, Tini Melompat, Perjalanan Tiwi, Visi di Tengah Badai, Mencari Bunga, Tara Menemukan Bintang. Oke, mau yang mana? Ini dulu deh pilihan. Festival Aku Datang aja. Festival Aku Datang. Ini kayaknya sudah nih. Ini sudah. Udah, kemarin. Kemarin teacher bacakan. Ke bawah lagi. Oh, ini ke Jenny. Ke Ya, bawah lagi. ke bawah lagi. Iya. Yang manakah? Kalau petualangan menakjubkan udah belum? Belum. Oke, kita petualangan menakjubkan ya. Iya. Oke, nanti dibacanya judulnya dulu ya. Ini kan yang berbaca berempat, Berlin, Haidar, Torres, Nafis. Haidar sudah ada belum? Haidar udah balik tadi. Ya, Sudah ada? udah ada. Oke. Silahkan dari Berlin. Berlin baca judulnya dulu, Berlin. Petualang menakjubkan. Oke, penulis. Dibaca penulis. Nggak kelihatan, Nggak kelihatan. terlalu kecil. Ini Pencet read-nya aja, Teacher. Pencet read-nya langsung. ini dulu petualangan menakjubkan. Penulisnya ini Kim An Arun. Ngeblur, Teacher. Ngeblur soalnya teacher agak ngeblur, Gitu. Oke, coba langsung kita ya. Kalau sekarang ngeblur nggak? Enggak.
Tadi pas itunya tulisannya terlalu kecil. Terus habis itu warnanya abu-abu jadi Berlin susah bacanya. Habis itu layarnya juga agak ngeblur. Oh gitu. Kalau sekarang enggak kan? Enggak. Oke, lanjut Berlin. Petualang luar biasa di tepi sungai kecil. Tito merasa lelah dan kesal. Rika, sepupunya, mengajak bermain sepak bola. Tito diam saja dan mengeluarkan telepon genggam dari sakunya. Genggam dari sakunya. Rika bertanya, kok kamu mengambil telepon genggam ibumu? Tito tidak menjawab dan terus menggunakannya. Oke, selanjutnya Haidar. Haidar, Oh, ada loh Haidar tuh. ada kan? Ada teacher, ada Haidar. Nggak Oke, respon. Haidar yuk dibuka mic-nya. Oke, mungkin Haidar ada masalah dengan mic-nya. Kita langsung ke Torres. Oke. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Guntur bergemuruh dan petir berkilat. Rika merebut telepon genggam untuk mematikannya. Tito memakai telepon genggam atau berteduh di bawah pohon saat badai petir itu berbahaya. Tahu Tito Jadi tidak gini. akan Sebentar, Torres, sebentar. Ini karena ada koma, jadi berhenti. Tito, memakai telepon genggam atau berteduh di bawah pohon saat petir itu berbahaya tahu. Oh ya, Coba. itu agak ngeblur. Oh, agak ngeblur. Sekarang masih ngeblur. Udah enggak. Oke. Yuk. Kita memakai telepon genggam atau berteduh di bawah pohon saat badai petir itu berbahaya tahu. Tito tidak menggubrisnya. Tito tidak menggubrisnya. Mereka berebut telepon genggam dan tidak sengaja memencet sebuah tombol. Oke. Selanjutnya, Nafis. Nafis. Nafis? Apakah ada Nafis? Ya teacher, ini bentar, tadi miku ini lambat Ya, nih. yuk. Baca ininya Nafis. Mundur mengenal Menggelegar. Guntur menggelegar, langit semakin gelap. Sebuah cahaya aneh muncul. Tiba-tiba sebuah benda asing mendarat disertai suara keras. Tito dan Rika bersama warga kota lainnya terkejut saat melihat sosok makhluk hijau. Wah, UFO dan alien. Oke. Selanjutnya satu halaman lagi ya. Haidar, mudah-mudahan Haidar udah bisa nih. Mic-nya sudah bisa dibuka. Haidar, apakah sudah bisa unmute? Ya, teacher. Ya. Oke, silakan baca ini. Udah, teacher. Yang dari mana aja? Ini semuanya dibaca. Ya. Alien itu berkata, namaku Alien. Jika ingin bersenang-senang, aku suka terbang. Kalian mau ikut denganku? Tito mengangguk dan berjalan mendekati alien itu. Rika meraih tangan Tito untuk menghentikannya. Tito menatapnya tajam. Sudahlah, aku mau pergi. Kamu tahu kan, ibuku tidak pernah mengajakku jalan-jalan. Tito berlari menuju UFO. Rika menyusulnya.
bersama seekor anjing dan kunang-kunang. Oke, terima kasih buat kelompok ini yang sudah membacakan. Oke, ada yang mau ditanyakan dari yang kamu baca? Ada kata-kata yang tidak mengerti? Semua sudah dipahami kata-katanya? Oke, kalau menggelegar itu apa ya? Menggelegar. Nah, ini dia, guntur menggelegar. Siapa yang tahu? Menggelegar. Menggelegar. Apa? Berbunyi gemuruh. Petir. Petir. Oke. Menggelegar, Reino bilang petir. Yang suara gemuruh, siapa yang bilang gemuruh tadi? Mehdi ya? Oke. Coba kita cek ya. Apakah itu menggelegar? Kita lihat di KBBI online. Menggelegar. Wah, lama ya. Coba teacher tutup dulu. Nah, ini masih online. Jadi menggelegar itu, oke, kalau nah ini dia. Sudah kita coba menggelegar. Kita lihat ya. Apakah arti menggelegar? Nah, gelegar atau menggelegar adalah berbunyi gemuruh. Ya, jadi tadi yang bilang yang mengatakan gemuruh berarti benar. Jadi bunyi gemuruh, berbunyi gemuruh. Jadi suaranya keras sekali. Oke. Kita sampai sini dulu membacanya membaca nyaringnya. Sudah ada teacher Ito yang membacakan sebuah cerita dan juga ada beberapa teman kalian yang juga membacakan buku meskipun belum selesai. Jadi nanti kelompok ini akan meneruskan lagi bacaannya pada saat gilirannya membaca, karena nanti akan ada kelompok lain lagi juga dengan buku yang lain. Oke, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih ya teacher Ito. Ya, Teacher Yanti. Terima kasih, Grade Sik. Terima kasih, Teacher Yanti. Teacher Ito pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk hari ini kita ke belajar matematika ya, ke 6A. Kita pindah tempat.